apa dalil mereka dalam melarang sholat di masjid yang ada kuburan? Apa dalilnya? Dalilnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Bisa gitu loh Pak ya, dalil benar, pemahaman tidak benar. Coba hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajidah. Selalu begitu hadisnya. Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Pernah datang ke Hebron, Masjidil Aqsa, kemudian kita pergi dari situ ke Hebron, ke tempat kuburan Nabiullah Ibrahim. Habis itu pergi ke kuil Nabi Daud. Jadi mereka jadiin itu kayak tempat ibadah emang. Sentralnya itu kuburnya. Jadi kubur di tengah begitu, terus mereka baca kitab suci Taurat. Dan mirip-mirip kayak orang Islam Pak, laki perempuan dipisah, perempuannya dipisah. Jadi orang ortodok Yahudi itu ketat juga masalah pemisahan laki-laki dan perempuan. Ya persis kayak mereka juga sekarang, cuma bedanya Yahudi menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Ini yang dilaknat. Kalau biasanya kiai-kiai dulu, syekh-syekh, tuan guru itu punya majelis, dibikin orang masjid, terus dia meninggal, dikuburin dekat masjid, begitu kan? Persis seperti Nabi. Ini kan niru Nabi semua. Nabi datang ke Madinah buat masjid, benar? Meninggal, dikubur di samping masjid, sama. Maka yang dilakukan oleh tuan-tuan guru kita, kiai-kiai kita, Pak Haji dulu, mu'alim kita yang lama, sama persis, nggak jauh beda, sama ya. Maka sunnah itu yang ditinggal orang hari ini Pak. Dan ini dihidupkan oleh ulama-ulama pesantren di Pulau Jawa khususnya, Kalimantan saya lihat banyak. Kalau dulu di kampung saya itu ada surau suluk. Nah, tuan gurunya dikuburkan di samping atau agak ke depan deh, depannya mihrab. Jadi masih ada pembatas. Tempat orang khalwat 40 hari ya. Saya pernah berziarah ke ada namanya Syekh Muhammad Ilyasin Al-Naqsyabandi, kemudian Syekh Muhammad Tahir, Syekh Muhammad Jamil. Itu di depan ada mihrab seperti ini, di depannya agak ke sana. Karena arah kiblat agak ke sana ya. Beda dengan Turki. Yang sudah ke Turki, pernah ke Masjid Ayyubiyah? Pernah? Ya semoga ke sana antum ya. Walaupun sehari 2 hari 3 hari cukup. Itu sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, pewakaf Masjid Madinah. Meninggalnya bukan di Madinah loh Pak. Hijrah dia ke Istanbul. Beliau radhiyallahu taala anhu berkubur di satu tempat, yang tempat itu ditemukan oleh gurunya Muhammad Al-Fatih yang juga seorang mursyid tarekah. Muhammad Al-Fatih itu murid tarekat Pak. Sekarang orang bawa-bawa khilafah nggak mau bertarekat. Akhirnya pergerakannya kering dari nuansa spiritual. Maka gesekan-gesekan yang terjadi susah diredam. Bapak coba aja cek, tidak ada orang berkumpul kecuali ada setan yang merasuk ke tubuh seseorang lalu menjadi penghasut. Di mana aja, mau di masjid, mau di RW RT, sampai pergerakan-pergerakan keislaman, semuanya masuk mereka. Itu kalau mata kita tajam dikit kita bisa lihat Pak. Ya. Dulu ada 212, bener. Bagus kan pergerakannya? Ada penyusup nggak? Ada Pak, banyak penyusupnya. Itu yang merusak dari dalam. Sampai sekarang efeknya. Seharusnya tidak sampai pergerakan itu membenci sesama muslim, akhirnya membenci. Kebencian itu ajaran Nabi atau ajaran Islam? Ya kan? Itu mereka karena darah ini penuh oleh syaitan masuk Pak.
Masuk semua. Ini bakal kejadian lagi nih 2024 ya. Kejadian lagi. Kita ingetin aja biar kita aware ya. Biar teman-teman kita yang kemarin merasa dirinya sudah berjuang nggak kecewa kedua kali, ketiga kalinya. Kemasukan setan lagi. Ya, kesurupan sih nggak, kemasukan ya. Ini bahayanya, Pak. Kenapa? Karena setan itu bisa jin, bisa orang kesurupan mah bisa didetek nih, kesurupan selesai. Tapi kalau orang kemasukan setan, susah, Pak. Susah mendeteknya itu susah. Karena setan itu pasti ngomongnya bagus. Kata setan, "Inni lakum ala minan nasihin." Aku betul-betul tulus menasihatimu. Itu bahasanya, ya. Apa kata Syekh Al-Jum'ah? Ulama'ul ummah lam yafhamu min hadzal hadis an-nahya 'an ittisalil masjid bi tarihin nabiyyin aw salihin. Ulama muslimin tidak pernah memahami hadis ini larangan untuk menempelkan atau mendekatkan kuburan nabi atau orang soleh ke masjid. Hadisnya apa tadi? Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kalau nabi gimana tadi? Beliau udah bangun masjid terus dikubur di samping masjid. Beda nggak? Ya, ada syekh di kampung kita, tuan guru, muallim, mereka meninggal dikubur di dalam komplek pesantren dekat masjid karena dia berharap nanti orang ziarah berkirim terus pahala kepadanya. Itu sebenarnya, nggak lebih dari itu. Jadi kayak kiai-kiai kita yang meninggal itu masih berharap, Pak, bacaan dari kita, apalagi kita ya. Nah, kalau di riwayat Imam Muslim ada tambahan wasalihihim, kuburan orang-orang soleh ya. Jadi yang dilarang apa? Ittikhazul qabri masjidan ay yuj'alal qabru nafsuhu makanan lisujud. Menjadikan kuburan itu tempat sujud, itu nggak boleh. Kita kalau ke Masjid Nabawi, kita sujud di kubur Nabi? Enggak. Maka Nabi mengatakan, "Fala tusallu ilal kubur." Jangan sholat ke kubur. Makruh sholat ke kubur. Kalau di misalnya nih ada tuan guru kita meninggal dikubur di belakang mihrab, kan ada pembatasnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Dan yang paling lucu, mereka pakai ayat surat Taubah ayat 31. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba ya min dunillah. Mereka Yahudi Nasrani menjadikan ahbar, ruhban, para rahib, para pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ini ayat untuk orang kafir dipakai untuk nyerang sesama muslim. Benar gak? Yang paling sering dituduh itu Sufi, ya, Sufi. Itu Syekh Saleh Fauzan dalam kitab-kitab tauhidnya nyebut Sufi, masya Allah, ya. Keluar kata dajjal, kata syirik, itu muncul begitu. Saya sebut data begitu, Pak, mereka nggak percaya. Dikira kita mau fitnah Syekh Saleh. Mau fitnah itu nggak ada datanya, ini datanya ada, ya. Itu yang mereka nggak mau paham, karena yang ngomong saya. Ya, yang ngomong kita. Hatta kalau ada ustadz mereka ngomong begini, itu dianggap sudah berubah. Emang maunya begitu, maunya menganggap kita musyrik, ya, salah faham terus bawaannya. Pemahaman yang salah itu dianggap sebagai pemahaman yang suci, nggak boleh beda sama dia. Maka kemudian Syekh Ali Jum'ah ya mengingatkan di sini bahwa yang dimaksud bukan menaruh atau mau mengubur seorang soleh di samping masjid, tapi yang dilarang adalah ada kubur terus dijadiin tempat
sujud, tempat ibadah. Dan saya nyaksiin orang Yahudi di kuilnya Nabi Daud, haikal Nabi Daud itu mereka melakukan itu, Pak. Jadi kuburan itu jadi sentral. Baik. Jadi kesimpulan sederhananya apa? Ada kesalahpahaman dalam memahami persoalan kuburan yang berkaitan dengan masjid. Hadisnya sahih, Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur sebagai masjid, kubur para nabi, sedangkan Nabi Muhammad udah bangun masjid duluan baru ada kuburnya. Oke, kira-kira begitu. Yang kedua, sekarang kita masuk ke i'tibarut tabarruk bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam.